Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman semua, mari kita mengaji Ihya kembali malam ini. Saya akan membaca kitab Ihya pada halaman 949. Malam ini adalah ngaji Ihya yang ke-115. Saya akan membaca kitab Ihya pada halaman 949. Teksnya sudah saya kirimkan tadi sore, dan lebih baik jika teman-teman ikut ngaji dengan menyimak teksnya kitab Ihya. Dan kepada Ajengan Aki atau Mas Rifki yang selalu rajin men-share, membagikan teks kitab Ihya melalui kolom komentar, saya ucapkan terima kasih. Mari kita mulai ngaji Ihya pada malam hari ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab ini. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, wa ila arwahil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan muallif kitab Ihya Ulumuddin Hujjat al-Islam Aba Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa 'ada 'alaina min barakatihi wa amaddana bimadadihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa hikamihi, wa ila arwahi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan arwah muassisi baladi Indonesia al-mahbub wa muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa muassisi al-jam'iyyatil islamiyatil ukhra, wa ila arwahi abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala al-Junaidu, halaman 949, paragraf ketiga yang dimulai dengan kalimat wa qala al-Junaidu. Wa qala, dan berkata, al-Junaidu, Imam al-Junaid, ya. Imam al-Junaid ini disebut sebagai Sayyidut Ta'ifah, ya, tokoh atau pemimpin dari kelompok orang-orang yang menjalani laku sufi atau kehidupan spiritual, pemimpin para sufiyah, orang-orang tasawuf, ya. Wa qala, dan berkata al-Junaidi, Imam al-Junaid. Beliau ini adalah merupakan murid langsung dari salah satu tokoh penting, ya, di dalam sejarah perkembangan tasawuf Islam awal, yaitu Imam Al-Harith Al-Muhasibi, yang pendapat-pendapatnya juga sering dikutip dalam kitab Ihya. Imam Al-Harith Al-Muhasibi ini adalah tokoh penting, ya, yang meletakkan dasar-dasar tasawuf, ya, ilmu kebatinan dalam Islam, yang dikenal karena kitabnya yang juga sering dikutip dalam kitab Ihya, yaitu Kitabur Ri'ayah li Huquqillah, ya. Nah, Imam Junaid ini adalah muridnya Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Meninggal pada tahun 910 Masehi, jadi hidup pada abad 10 Masehi.
hidup kira-kira 1 abad sebelum lebih mungkin sekitar hampir 2 abad ya sebelum Imam Al-Ghazali ya. Nah, Al-Junaid ini, Imam Junaid itu bersama Al-Ghazali disebut secara eksplisit di dalam ADART NU sebagai kiblat atau panutan di dalam ilmu tasawuf. Jadi Al-Junaid dengan Al-Ghazali ini, 2 orang ini sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai imam di dalam ilmu tasawuf ya. Wa qala, dan berkata Al-Junaidu, Imam Junaid, ini kisah ya, ariqtu lailatan, ariqtu begadang ingsun, saya maksudnya ya, begadang. Ariktu itu maksudnya tidak bisa tidur semalaman, begadang ya. Jadi suatu hari ariktu, begadang aku lailatan pada suatu malam, fakumtu maka menuju atau berdiri aku, menuju aku ya, ila wirdi, kepada wiridanku, artinya membaca wirid, membaca wiridan ya. Jadi satu malam aku nggak bisa tidur, kemudian aku salat dan kemudian wirid, membaca lafal-lafal yang merupakan wirid rutin beliau. Falam ajid, maka tidak menemukan aku al-halawata, pengalaman manis ya, kemanisan, maksudnya pengalaman yang menyenangkan, yang manis. Allati kuntu, yang ada aku, ajidu, selalu menemui aku, terhadap al-halawah. Aku satu malam gak bisa tidur wiridan, tapi kok tidak merasakan sesuatu yang nyaman. Al-halawah ini redaksi penting sekali ya, al-halawah. Saya tidak menemukan the joy, kenikmatan di dalam wiridku ini. Sebagaimana aku alami selama ini, kalau saya wirid akan menemukan kesenangan, menemukan kenikmatan, kedamaian ya. Fa'aradtu, maka menginginkan aku anama, untuk tidur aku, falam aqdir, maka tidak bisa aku tidur, nggak bisa wirid, nggak tenang juga. Fajalastu, maka duduk aku ya. Falam utik, maka tidak mampu aku al-julusa, duduk. Maksudnya aku duduk ya nggak nyaman juga ya, tidur nggak bisa. Jadi ini menarik sekali. Imam Junaid ini seorang wali besar dalam sejarah Islam, tokoh sufi besar dalam Islam. Jadi pernah juga mengalami situasi galau, mengalami situasi kerohanian yang tidak nyaman ya, yang membuat beliau galau, tidak nyaman. Kemudian fakharastu, maka keluar aku, fa'idzan ya. Maka tiba-tiba rajulun, ada seorang laki-laki ya, multafun, yang memakai kemul, memakai jaket ya, fi aba'atin, multafun, yang berkemulan, berkemul, fi aba'atin, di dalam jubah dari bulu ya, fi aba'atin, dalam jaket dari bulu, artinya dia memakai jaket yang berbulu, matruhun ya, yang tergeletak atau duduk ya, tergeletak alat toriki, di jalan keluar rumah. Kemudian jadi setelah merasa nggak nyaman sekali, Imam Junaid ini keluar rumah, tiba-tiba ketemu dengan orang yang memakai aba'ah ya, memakai jaket dari bulu. Ini dalam sejarah tasawuf Islam itu selalu jaket, jubah dari bulu itu salah satu ciri khas orang-orang yang menjalani kehidupan tasawuf. Jadi ciri mereka adalah hidup dengan sederhana, sehingga pakaiannya itu kelihatan tidak mentereng sama sekali, terbuat dari bulu hewan itu ya. Dia duduk di pinggir jalan, falamma ahassa, maka ketika merasakan laki-laki tadi itu tentang atau terhadap kedatanganku ya, qala, berkata laki-laki ini, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, ini
kunyah atau nama julukan dari Al-Junaid yang terkenal ya. Dalam tradisi orang Arab, orang itu biasanya disebut bisa dengan namanya sendiri, bisa dengan nama kunyah, yaitu nama yang diambil dari anaknya atau bapaknya. Jadi misalnya bapaknya si ini atau anaknya si ini. Makanya dalam tradisi orang Arab itu sering orang disebut sebagai Ibnu Umar, anaknya Umar, yaitu Abdullah bin Umar ya. Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Itu namanya nama yang disebut dengan kunyah, nama kunyah ya. Dalam tradisi kita di Jawa, di Indonesia kurang populer ya. Menyebut orang anaknya si ini ya kadang-kadang terjadi juga, tapi tidak sepopuler, tidak seumum di masyarakat Arab. Atau orang disebut dengan nama laqab, julukan ya. Misalnya disebut dengan Al-Ghazali, itu laqab, bukan nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad ya. Kunyahnya Abu Hamid ya. Jadi orang Arab itu menyebut orang itu dengan 3 nama, dengan namanya sendiri atau nama kunyah, yaitu nama yang diambil dari anaknya dia atau bapaknya dia. Kemudian dia dinisbahkan kepada anaknya itu, anaknya ini atau bapaknya itu. Dan ketiga adalah laqab, yaitu nama julukan. Nah, Abul Qasim ini adalah nama kunyah yang terkenal dari Imam Junaid. Kadang-kadang ada orang yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya ketimbang namanya sendiri ya. Misalnya banyak sekali orang-orang yang lebih dikenal dengan nama kunyahnya, misalnya misalnya seperti Ibnu Hisham ya, pengarang Sirah Nabawiyah yang terkenal itu Ibnu Hisham, Ibnu Rushd atau Ibnu Sina ya. Atau orang lebih dikenal dengan nama julukannya, misalnya Al-Farabi, filosof besar Islam itu ya, Al-Ghazali, Asy-Syafi'i ya. Atau Abu Hanifah itu lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Jadi ya ini tradisi Arab ya. Kemudian ada sebagian orang di sini yang ikut-ikutan kemudian menyebut bapaknya si ini, abu itu. Ya nggak apa-apa sih. Cuma itu tradisi Arab ya. Itu bukan bagian dari agama itu tradisi aja. Ya ikut boleh, tapi itu tidak merupakan bagian dari praktek keagamaan. Itu adalah budaya. Waqala, dan berkata Al-Junaidu fakharastu falamma ahassa biqala, berkata laki-laki tadi itu, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim ya, ilayya as-sa'ata ya. Ilayya as-sa'ata, kalau kita baca syarah dari kitab Ihya karangan Imam Az-Zabidi, yaitu Ithafus Sada, itu bacanya adalah ilayya as-sa'ata. Itu adalah pertanyaan. Ilayya as-sa'ata, ilayya kepada engkau, maksudnya kamu menemui aku, as-sa'ata sekarang ya. Itu di dalam kitab Ithaf, syarahnya adalah, saya bacakan ya, lima lam takhruj min khini tahayyarta ya. Jadi pertanyaan pendek ini maksudnya kalau menurut syarahnya kitab Ihya adalah lima lam takhruj min khini tahayyarta. Kenapa kamu kok tidak segera keluar menemui aku mulai sejak kamu galau? Jadi ini kan galaunya Imam Al-Junaid kan sejak mungkin ya sejak awal malam ya, sejak ya kalau pakai jam gitu mungkin dari jam 7, 8, 9. Jadi dari jam 7 sampai tengah malam, jam 1, jam 2, jam 3 Imam Junaid mengalami situasi kerohanian yang tidak nyaman, galau sekali. Jadi sholat nggak tenang, tidur nggak bisa, duduk ya nggak nyaman. Jadi baru keluar itu tengah malam kan. Jadi setelah berjam-jam mengalami situasi kegalauan seperti itu, nah ketika dia keluar ketemu dengan orang yang memakai baju bulu ini, jaket bulu ini, kemudian dia seperti orang ini seperti maidu, seperti melehke orang ini, mengkritik ya,
kamu kenapa nggak dari awal sejak kamu merasa galau itu keluar saja? Padahal aku nunggu di sini dari tadi, kira-kira gitu, dari berjam-jam yang lalu. Itu maknanya ilayya as-sa'ata. Kamu keluar kepadaku as-sa'ata baru sekarang? Fakultu, maka berkata aku, maksudnya Al-Junaid, ya sayyidi min ghairi mau'idin. Jadi ya sayyidi, wahai tuanku, hai tuan, hai Mister Tuan, ya, min ghairi mau'idin, tanpa janji apapun, ya. Kamu kok tiba-tiba kesini tanpa bikin janji dulu, ya, kata Al-Junaid. Faqala, maka menjawab laki-laki tadi itu, bala, oh aku sudah bikin janji, tapi kamu nggak tahu, ya. Aku sudah bikin janji untuk ketemu kamu sekarang ini, yaitu sa'altu, meminta aku Allah kepada Allah Ta'ala, an yuharrika, untuk menggerakkan Allah li kepadaku, qalbaka, terhadap hatimu. Aku sudah bikin janji, tapi melalui Tuhan, melalui Allah, ya. Aku sudah minta Allah untuk menggerakkan hatimu supaya keluar dari rumah menemui aku, ya. Itulah janjiku untuk ketemu kamu. Fakultu, maka berkata aku, Al-Junaid maksudnya, qad fa'ala, sudah melakukan Allah, ya. Sekarang Allah sudah menggerakkan aku kemudian keluar dari rumah menemui kamu. Sekarang kalau gitu, fama hajatuka, maka apakah hajatuka, kebutuhan kamu? Kamu perlu apa? Ya. Qala, bertanya laki-laki itu tadi itu. Jadi ini ada orang malam-malam ketemu Imam Junaid, bukan untuk minta, bukan untuk utang atau minta bantuan apa, minta makan atau apa, enggak. Malam-malam, nah inilah kalau para wali-wali kalau ketemu sesama wali, ya, yang ditanya bukan hal yang berkaitan dengan kebutuhan duniawi, ya. Tapi ini ada orang ketemu Al-Junaid malam-malam hanya sekedar untuk bertanya ini. Qala, bertanya laki-laki tadi itu, famata yasiru da'un nafsi dawa'aha. Famata, maka kapan, yasiru menjadi da'un nafsi, penyakitnya jiwa, dawa'aha, khobarnya yasiru, menjadi obatnya an-nafas. Jadi datang bertanya, wahai Imam Junaid Abul Qasim, wahai Abul Qasim, kapan penyakit hati itu kemudian berubah dari penyakit menjadi obat bagi dirinya, ya. Bagaimana, atau bukan, ya, bagaimana caranya menjadikan penyakit hati berubah menjadi obatnya hati itu sendiri atau jiwa yang sedang sakit, ya. Ini ketemu hanya sekedar untuk nanya begini. Fakultu, maka berkata aku, Al-Junaid maksudnya, iya, bisa penyakit jiwa berubah menjadi obatnya, yaitu idza khalafat, ketika nulayani, ketika melawan an-nafsu, jiwa, hawaha, terhadap kesenangan-kesenangan nafsu. Jadi caranya menjadikan penyakit nafsu atau hati menjadi obatnya adalah kau lawan kesenangan-kesenangan dia. Jadi kesenangan kalau dilawan itu berubah menjadi obat, tapi kalau diikuti itu akan menjadikan penyakit bagi jiwa kita. Ya, ini sesuai dengan teori Al-Ghazali, kan, cara mengobati penyakit hati adalah dengan dengan melakukan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kecondongan hati kita. Apapun hati kita kalau condong kepada sesuatu, apalagi jika condongnya itu kebablasan, maka cara terbaik untuk mengobatinya adalah U-turn, ya, putar balik, ya. Langsung make a U-turn, kamu putar balik aja. Jadi kalau sudah terlalu nikmat, kamu pergi ke arah selatan gitu kan. Terus udah, itu kan teorinya Al-Ghazali ketika sebelumnya kan kita sudah belajar itu, ya. Kalau kamu jalan ke arah selatan kelamaan, enak sekali, menjadi nyaman, berubah kebiasaan itu menjadi comfort zone, ya, daerah yang enak, nyaman. Kan orang selalu gitu kan. Kalau kita sudah terbiasa dengan sesuatu tindakan, kita nyaman dengan itu, tidak tertantang untuk mencobai yang lain. Nah, pada saat itulah saatnya kamu
make a U-turn, kamu bikin putar balik. Itulah cara menjadikan penyakit hati menjadi obatnya. Fa'akbala, nah setelah dijawab begini laki-laki tadi itu, tamunya Imam Junaid tadi itu, setelah dijawab, ini aneh banget, ini tamu aneh ini. Ini kayaknya orang, ya wali yang mastur ini ya. Fa'akbala, maka menghadap laki-laki tadi itu ala nafsi kepada dirinya. Jadi setelah tanya kepada Imam Junaid, kemudian dia berbicara dengan dirinya sendiri. Faqala, maka berkatalah laki-laki tadi, isma'i, dengarlah engkau jiwaku ya. Isma'i, kenapa isma'i itu bentuknya muannas. Dengarlah engkau di sini engkau yang perempuan. Kenapa muannas? Karena jiwa, an-nafas di dalam bahasa Arab, meskipun bentuk lafalnya adalah mudzakkar, an-nafsu ya, tidak ada tak marbutohnya sebagai tanda kalau suatu kata itu gendernya feminin, tetapi dia itu adalah feminin walaupun bentuknya itu maskulin. Karena itu di sini dikatakan isma'i, ya, dengarkan engkau wahai jiwaku. Faqad ajabtuki, faqad ajabtu, maka sesungguhnya telah menjawab aku ki kepada engkau bihada, dengan jawaban seperti ini, sab'a marratin, 7 kali. Fa'abaiti, maka bacanya fa'abaiti karena isma'i bukan fa'abaita. Fa'abaiti, maka membangkang engkau wahai jiwaku, antasma'i, untuk mendengarkan jiwaku, untuk mendengarkan engkau wahai jiwaku, hi, kepada jawabanku tadi itu, al-madhkur minal jawab ya. Illa minal Junaidi, kecuali dari Imam Junaid ya. Jadi aku kan, jadi orang ini setelah dijawab oleh Al-Junaid tadi itu, kemudian berbicara dengan dirinya sendiri. Aku kan sudah bilang sama kamu berkali-kali, 7 kali itu maksudnya berkali-kali ya, bahwa obatnya jiwa yang sedang sakit itu adalah melawan keinginan-keinginannya. Tapi aku sudah bilangi begitu, kamu nggak percaya. Kamu kepengennya dituturi atau dinasehati oleh Al-Junaid ya. Tapi kalau yang nuturi aku sendiri, kamu nggak mau mendengarkan ya. Jadi kan padahal aku sudah tahu itu. Jadi ini sebetulnya menarik pelajaran ini ya. Jadi cerita ini itu menunjukkan bahwa seringkali manusia itu sudah tahu tentang sesuatu, tentang kebenaran ya, tentang apa sajalah, tentang sesuatu, tapi kadang-kadang dia tidak mau mengikuti ya, tidak mau bertindak sesuai dengan pengetahuannya itu. Dia hanya mau bertindak kalau diberi informasi oleh orang lain. Tapi kalau dirinya sendiri yang menasehati dirinya, itu dia nggak mau mendengarkan. Baru kalau ada konselor atau penasehat atau orang lain yang memberikan nasihat kepada kita baru mau dengar itu. Ya seperti ini, seperti kisah ini ya. Aku sudah bilang kamu berkali-kali ya. Obatnya penyakit hati itu ya melawan keinginan-keinginannya. Tapi kamu nggak mengikuti pengetahuanku itu gitu. Kecuali kamu baru mau mendengarkan, baru mau percaya kalau dengar langsung dari Imam Junaid itu. Ya, ini kalimat atau ungkapan dalam bahasa Arab untuk menarik perhatian. Ingatlah, litambih ya. Ingatlah ya. Atau camkanlah. Qad sami'ti, sudah mendengarkan engkau wahai jiwaku, hi, kepada jawaban tadi itu. Nah, sekarang kamu sudah mendengar langsung dari tokoh sufi besar, wali besar Al-Junaid. Sekarang kamu mesti harus mengikuti, harus mendengarkan, ngestoake, kira-kira gitu ya. Setelah dijawab oleh Imam Junaid, tsumman sarafa, maka pergilah laki-laki tadi itu ya. Wa ma araftu, dan tidak kenal aku, maksudnya aku Al-Junaid kepada laki-laki ini. Jadi setelah dijawab begitu, kemudian orang ini pergi saja, menghilang, nggak ketahuan kemana arahnya, dan aku juga nggak kenal siapa orang itu. Nah, kisah Imam Junaid ini sebetulnya agak mirip ya dengan kisah
Nabi dalam sebuah hadis terkenal yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ya, yaitu ketika Nabi pada suatu hari didatangi seorang laki-laki muda, ganteng, pakaiannya rapi, bersih, ya, kemudian bertanya tentang beberapa hal ya, kepada Kanjeng Nabi, disaksikan oleh para sahabat di sekitarnya, ya, yaitu kisah tentang apa itu Islam, apa itu iman, ya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya. Kemudian Nabi, kemudian setelah laki-laki tadi pergi, Nabi berkata kepada para sahabat, kamu tahu nggak siapa laki-laki yang tadi datang itu? Nggak tahu, Kanjeng Nabi. Lalu Nabi menjawab, itu tadi yang datang, anak muda yang ganteng tadi itu adalah malaikat Jibril, ya. Dia datang sebetulnya bukan untuk nanya, tapi sebetulnya nanya untuk mendorong Kanjeng Nabi menjawab, dan jawaban itu menjadi pelajaran bagi para sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya. Jadi datang bertanya bukan untuk tanya karena nggak tahu, tapi supaya Nabi menjawab dan itu menjadi pelajaran bagi para sahabat yang ada di sekitarnya. Tanya untuk mendidik orang lain sebetulnya. Nah ini sebetulnya juga kisah ini hampir mirip dengan kisah itu. Jadi laki-laki ini datang sebetulnya tanya, tapi tanya yang tujuannya supaya Imam Junaid itu, mungkin ini juga orang bertanya untuk mengajari Imam Junaid, ya. Ya, jadi bukan nanya karena dia nggak tahu, tetapi sebetulnya kayak tanya supaya untuk mengingatkan Al-Junaid kepada pengetahuan yang penting ini tentang obat penyakit jiwa itu, ya. Waqala, dan berkata, ya, Yazidu Ar-Raqashi, ya, Imam Yazid Ar-Raqashi, ya, yaitu Yazid ibnu Abanin Ar-Raqashi, ya. Dalam kitab Ithaf itu dijelaskan sedikit biografinya, ya. Ar-Raqashi adalah Abu Amrin Al-Basri, ya. Ini salah satu sufi dari Basrah, ya. Meninggalnya adalah pada tahun tahun berapa ini, ya, lupa mencatat saya tahun meninggalnya. Ini hidup pada abad kedua Hijriah, ya. Yazid ibn Aban Ar-Raqashi itu adalah seorang sufi dari Basrah, ya. Kota Basrah ini kota yang dikenal sebagai salah satu kota yang melahirkan madhab tasawuf, yaitu madhab tasawuf madhab Basrah, ya. Ada madhab Basrah, ada madhab Baghdad, ya. Dan ada madhab yang berkembang di kota-kota yang lain. Nah, Abu Yazid ibn Aban Ar-Raqashi ini disebut sebagai salah satu tokoh awal dalam perkembangan tasawuf, ya. Ketika pada zaman beliau ini tasawuf belum disebut sebagai tasawuf, tapi disebut sebagai, ya, belum ada namanya, ya. Orang-orang yang dikenal sebagai tokoh-tokoh awal tasawuf pada periode ini itu lebih dikenal dengan sebutan misalnya orang-orang yang ahli ibadah, al-abid, ya, atau an-nasik, orang yang ahli laku spiritual, atau az-zahid, ya, orang yang ahli zuhud, ya. Karena itu dia disebut sebagai az-zahid juga. Nah, Yazid ibn Aban Ar-Raqashi ini adalah orang yang juga disebut sebagai perawi hadis, ya. Dan salah satu gurunya dia, dari mana dia belajar hadis, itu adalah Imam Anas bin Malik, ya. Sahabat apa itu Anas bin Malik, ya. Jadi ini tabi'in sebetulnya. Waqala, dan berkata Yazidu Ar-Raqashi, Yazid Ar-Raqashi, ya. Bacanya Yazidu bukan Yazidun, ya, karena ini isim ghairu munsharif. Waqala, dan berkata Yazidu, Imam Yazid Ar-Raqashi, ilaikum anni al-ma'al barida, ya. Ilaikum, kepada kalian, anni, dari aku, al-ma'a, air al-barida yang adem, air yang adem, air yang nyaman, ya.
Jadi ini adalah isim ghairu munsharif. Ilaikum, singkirkanlah kepada kalian anni dariku al-ma'a, air al-barida yang adem, air yang nyaman diminum, fid dunya, di dunia ini, ya. La'alli, barangkali aku, la uhramu, tidak dihalang-halangi aku hu terhadap air tadi itu, fil akhirati, di akhirat ini. Ya, ini contoh apa ya, laku orang yang menjalani kehidupan sufi, ya. Jadi Yazid Ar-Raqashi mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, singkirkan air-air itu dariku, ya, supaya aku tidak meminum air-air yang enak itu, air yang kalau diminum mendatangkan kenyamanan pada diriku, ya. Singkirkan semua air-air itu di dunia ini supaya aku nanti tidak dihalangi untuk minum air itu di akhirat nanti. Dengan kata lain, ya, ini contoh orang melawan hawa nafsu. Jadi saya tidak mau minum air di dunia ini, padahal sekedar air saja, ya. Air ini kan barang yang sebetulnya mubah, yang boleh diminum. Tetapi kalau bagi orang-orang yang ingin menjalani kehidupan sufi dalam tingkatan yang tinggi seperti ini, barang yang mubah, barang yang boleh, itu bagi mereka itu haram, ya. Bagi orang biasa itu halal, tapi bagi orang-orang seperti ini itu haram, karena kesenangan kepada barang-barang yang sederhana seperti air itu kadang-kadang kalau dibiarkan itu bisa mendorong kita melakukan tindakan-tindakan lain yang berbahaya. Jadi singkirkan air dariku di dunia ini supaya nanti aku tidak terhalang untuk minum air di akhirat, ya. Ya, ini ekstrim sekali, ya. Saya tahu mungkin teman-teman akan mengatakan, waduh, ini kok ekstrim sekali, masa minum air aja tidak boleh. Bukan begitu. Maknanya adalah di sini kita harus memaknai ini dengan memahami makna di baliknya, ya. Jadi makna kalimat Yazid Ar-Raqashi ini adalah bahwa kalau Anda serius melakukan laku tasawuf, ya, atau menjalani kehidupan spiritual yang sungguh-sungguh untuk membersihkan jiwa kita, kamu harus berani menghindarkan diri dari hal-hal yang untuk ukuran standar orang biasa itu halal, ya. Ya, seperti inilah makan orang yang kepengen hidup sehat, ya, dia harus bisa diet menghindari makanan yang bagi orang umum itu boleh, ya. Ya, jeroan itu kan tidak diharamkan dalam agama, ya. Jadi halal haram dalam agama itu kan sebetulnya hukum standar minimal buat banyak orang, ya. Tapi ada orang lain yang ingin menjalani kehidupan yang jauh lebih berkualitas secara spiritual, hukum-hukum seperti itu nggak cukup, harus dilengkapi dengan hukum yang jauh lebih lebih tinggi standarnya, ya. Sama lah dengan orang yang kepengen punya tubuh yang ideal, itu kan dia harus menghindari makanan-makanan yang untuk orang yang tidak menghendaki seperti itu dimakan biasa aja, ya. Sama dalam kehidupan spiritual juga sama. Kalau kamu ingin mencapai suatu martabat atau tingkatan spiritual yang tinggi, kamu harus bisa menghindari tindakan-tindakan yang untuk standar orang biasa itu halal, tapi kalau bagi orang yang menjalani laku tasawuf itu jadi haram. Itu makna dari kata-kata Yazid Ar-Raqashi ini. Ya, berat sekali memang, saya tahu berat sekali. Saya juga nggak kuat menjalani hal seperti ini. Tapi kita pahami esensinya, ya. Jadi kita kalau mau membersihkan jiwa kita, harus kita berani menjalani tindakan-tindakan yang secara standar itu halal, tapi kita harus berani menghindari itu. Waqala, dan berkata rajulun, seorang laki-laki, li Umarin, kepada Umar ibni Abdul Aziz, khalifah terkenal dalam dinasti Bani Umayyah, ya, rahimahullahu ta'ala. Ada seorang nanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Kata Umar, ya, ini hati-hati membacanya.
Kalau kata Umar tidak ada wawu setelahnya, kita bacanya Umar. Tapi kalau setelah kata Umar ada wawu, kita bacanya adalah Amrun. Jadi Amrun ada Umar, ya. Nah, cara penulisannya dalam bahasa Arab, kalau kata Amrun itu tidak ain mim ro selesai, enggak, ya. Setelah ro dikasih wawu, jadi bacanya Amrun. Tapi kalau Umar itu ain mim ro tanpa wawu sesudahnya. Makanya kalau Anda menjumpai di dalam kitab gundul nggak ada harokatnya, ain mim ro ada wawu, itu bacanya bukan Umaru, ya, atau Umarwun, ya, bukan, tapi Amrun. Tapi kalau tidak ada wawunya bacanya Umar, ya. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mata atakallamu, mata kapan atakallamu, bicara aku, kapan aku harus bicara, ya. Qala, berkata Khalifah Umar tadi, idzashtahaita as-sumta, idzashtahaita ketika menginginkan engkau, ketika menyukai engkau, as-sumta untuk diam, terhadap diam, ya. Kamu harus bicara pada saat kamu merasa nyaman diem, ya. Itu kamu harus bicara. Sebaliknya, qala, bertanya laki-laki tadi itu, mata asmutu, mata kapan asmutu, diem aku. Kalau gitu kapan aku harus diam? Qala, berkata Khalifah Umar, idzashtahaital kalama, idzashtahaita ketika menyukai engkau al kalama, untuk ngomong. Kalau kamu kepingin ngomong terus, maka diamlah. Ketika kamu kepingin diam terus, ngomonglah. Jadi intinya ya, kita jangan mengikuti kesenangan hati kita itu. Ya, ilmu ini berat sekali ya kita praktekkan, ya. Pada saat kita ingin A, malah justru kita lawan, gitu kan. Pada saat kita tidak ingin A, kita harus melakukan A itu. Jadi memang makanya saya selalu bilang kehidupan sufi-sufi tasawuf itu sebetulnya adalah ciri-cirinya adalah seperti membolak-balik logika awam. Jadi logikanya itu membolak-balik, ya. Sifatnya destruktif gitu, ya. Melawan logika akal biasa itu. Waqala, dan berkata Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Ali, ya. Man ishtaqa ilal jannati saha 'anis syahawati fid dunya. Man, barang siapa, ishtaqa, bronto, senang sekali, ya, atau kepingin sekali, ilal jannati, kepada surga, salah, maka lupa orang itu, anis syahawati, terhadap kesenangan-kesenangan fid dunya, di dalam dunia ini. Barang siapa ingin surga, lupakan dunia, atau lupakan kesenangan dunia. Karena dunia ini kayak antitesis, ya, lawan dari kehidupan akhirat itu. Meskipun ini bukan maknanya bahwa, ya, lagi-lagi kita harus memaknai hal-hal seperti ini secara proporsional, ya. Tidak berarti bahwa ini berlawanan dengan hadis yang terkenal yang menggambarkan bahwa dunia ini sebetulnya adalah persiapan menuju akhirat, mazra'atul akhirah, ya. Karena itu harus kita memanfaatkan kehidupan di dunia ini sebaik-baiknya. Jadi bukan berarti kalau kita lupa dunia, kita berarti meninggalkan sama sekali dunia ini, sehingga akhirnya kita, ya, mengalami kekacauan dalam kehidupan duniawi kita. Bukan begitu, ya. Apakah artinya melupakan dunia artinya kita tidak berusaha, misalnya? Itu tidak begitu, ya. Boleh berusaha, boleh mencari dunia, tapi kita tidak dikuasai oleh dunia. Ya, kira-kira maknanya begitulah, ya. Jadi cerita-cerita yang dikisahkan Al-Ghazali dalam kitab ini sebetulnya bukan diniatkan, ya, supaya semua orang Islam ini kemudian meninggalkan dunia sama sekali, tidak terlibat aktivitas duniawi, tidak itu maksudnya.
Tetapi intinya adalah memberikan peringatan kepada kita, walaupun kita melakukan aktivitas duniawi, tapi kita harus selalu waspada, ingat bahwa apa yang kita lakukan itu bukan segala-galanya. Kita harus bisa kontrol diri, tidak dikuasai oleh aktivitas duniawi ini sehingga kita lupa pada sesuatu yang bersifat ukhrawi itu ya. Ini perlu saya ingatkan berkali-kali karena kalau tidak begitu kadang-kadang kita punya persepsi yang keliru mengenai kitab Ihya. Itu pentingnya saya menekankan poin ini berkali-kali. Wakana dan ada Malik bin Dinarin ya, Malik ibn Dinar ya. Ini juga salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam sejarah tasawuf awal ya. Dia salah satu tabi'in ya. Imam Az-Zahabi dalam Syiarul A'lamin Nubala menyebut bahwa beliau ini adalah min thiqatit tabi'in ya, salah satu tabi'in yang dianggap thiqah, artinya perawi hadis yang bisa dipercaya ya. Dan selain dia perawi hadis, dia juga orang yang terkenal sebagai az-zahid ya, orang yang menjalani zuhud ya. Dan kisah pertaubatannya terkenal sekali, sering sudah diceritakan, ditulis dalam banyak buku ya. Wakana dan ada Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar yatufu suatu saat berkeliling fisuki di pasar. Ini kisah ini penting buat kita ini. Faidha ro'a, maka ketika melihat Malik bin Dinar ini asyai'a sesuatu, yashtahi ya. I'rabnya yashtahi di sini menjadi hal, dalam keadaan hale menyukai ya. Malik bin Dinar tadi itu kepada asyai ini. Setiap dia melihat barang yang dia suka ingin beli, qala berkatalah Malik bin Dinar li nafsi kepada jiwanya Malik bin Dinar, isbiri ya, sabarlah engkau wahai jiwaku. Fa wallahi, maka maksudnya sabarlah, enggak usah beli, enggak usah mengambil barang itu ya. Bukan karena tujuannya ngirit ya, supaya uangnya tidak boros, bukan itu. Tapi tujuannya adalah ini, seperti disebutkan dalam kalimat berikutnya. Fa wallahi, maka demi Allah, ma amna'u, tidak menghalangi aku, mencegah aku kepada engkau wahai jiwaku untuk membeli barang tadi itu, illa min karamatiki ya, kecuali disebabkan karena berharganya engkau alayya kepadaku ya. Karena aku menghargai kamu, maka aku tidak membiarkan kamu, kesenangan-kesenangan kamu saya turuti. Berat sekali ya buat kita ini. Jadi Malik bin Dinar ini dulunya orang kaya raya ya, kemudian ditinggalkan semua dunia hartanya itu. Nah, setiap kali dia pergi ke pasar ya begitu. Ini sebenarnya kayak ujian kita terhadap diri kita ya. Cara membuat kita itu bisa mendisiplinkan diri kita tidak tergoda untuk beli ini beli itu adalah tantang kamu untuk pergi ke pasar ya. Pergilah ke pasar, ketika kamu melihat sesuatu ABC, bisa nggak kamu mencoba menahan diri, atau misalnya kamu kepengen beli 10 ya jangan beli 10 semua. Kalau nggak kuat untuk mengontrol secara total ya, minimal kamu mengurangi keinginan kamu gitu ya. Berat sekali ini ya. Tapi menurut saya ini penting sekali ya. Ajaran sufi seperti ini bagi saya sekarang ini sangat relevan sekali di tengah orang sekarang mengeluhkan bahaya konsumerisme, penghancuran habitat kita, lingkungan kita karena manusia yang begitu serakah ya, mengeksploitasi alam, memproduksi barang-barang secara massal sehingga akhirnya membutuhkan energi berlebihan, merusak lingkungan kita. Ini kan semua gara-garanya sebetulnya karena manusia modern itu sebetulnya manusia yang addicted to consume ya, gila untuk konsumsi, keranjingan konsumsi, kecanduan konsumsi ya, addiction to consumption. Itu kan salah satu tantangan yang sering kali dibicarakan oleh orang-orang ahli lingkungan, orang-orang Greenpeace ya, orang-orang hijau lah ya. Orang-orang hijau sekarang itu kan mulai mengenalkan gaya hidup yang
Kemarin Mbak Nurul Agustina nulis status menanggapi bagian dari ngaji Ihya ini. Dia mengatakan ya istilahnya adalah itu decluttering ya. Sekarang ini kan orang bicara mengenai satu lifestyle, gaya hidup decluttering namanya. Decluttering itu artinya adalah kita mengurangi hak apa-apa yang kita miliki yang tidak esensial, yang nggak penting. Barang-barang yang tidak terlalu penting untuk kehidupan kita sehari-hari itu dibuang saja. Itu namanya decluttering. Decluttering itu artinya kalau seperti selang itu kotor, kemudian kita bersihkan, kita gelontor supaya tidak menghalangi aliran air itu ya. Itulah decluttering. Jadi sekarang orang bicara mengenai gaya hidup yang simple, yang sederhana, decluttering. Sesuatu yang tidak kita butuhkan jangan kita beli. Atau yang sudah kita beli tapi kita tidak butuh lagi, kita buang. Kita berikan kepada orang lain, kita donasikan itu. Itu kalau di barat ya, kehidupan atau lifestyle seperti ini, decluttering itu sudah mulai digerakkan, dilakukan sejak lama sebetulnya. Dan sekarang sudah mulai menjadi tren itu ya. Orang mulai misalnya membersihkan lemarinya dari baju-baju yang kita tidak perlukan, kita donasikan kepada orang lain ya. Karena kan penyakit orang modern sekarang ini dengan melimpahnya barang-barang, karena teknologi itu memudahkan kita untuk memproduksi apa saja secara massal dengan harga yang murah sekali. Orang sekarang ini penyakitnya adalah hoarding. Tahu hoarding ya? Hoarding itu adalah menimbun. Kita menimbun barang terlalu banyak di rumah kita. Di kulkas kita, di almari kita, di rumah kita itu banyak barang-barang yang sebetulnya tidak esensial. Nah, decluttering artinya adalah kita menghilangkan ini semua ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Malik bin Dinar ini ya. Ini sebetulnya Malik bin Dinar ini orang yang hidup pada abad 2 Hijriah ya. Abad 8 Masehi, sudah berbicara atau meneladankan kepada kita lifestyle yang sekarang baru dipopulerkan oleh manusia modern, yaitu namanya decluttering itu ya. Jadi decluttering itu sufi banget sebetulnya ya. Itu kehidupan yang rohani banget ya. Menjadi manusia rohani adalah termasuk jalannya adalah kita decluttering ya. Jam 9 kurang 10. Oke, saya teruskan sedikit. Fa'idzan, dengan demikian ya, fa'idzan qad ittafaqal ulama'u wal hukama'u. Qad ittafaqa, sudah sepakat, sungguh sudah sepakat, konsensus al ulama'u, para ulama, maksudnya ulama ilmu lahir ya, ilmu ulama syariat, wal hukama'u, dan ulama-ulama ahli batin, ulama-ulama sufi ya. Ala anna, sepakat apa? Ala anna la tariqa, bahwa sesungguhnya tidak ada jalan apapun ya. Ora ono dalan iku maujud, kalau bahasa pesantrennya itu misalnya ono iku maujude ya. Tidak ada jalan ada ya, illa sa'adatil akhirati, menuju kepada kebahagiaan di akhirat nanti, illa binahyin nafsi, kecuali dengan cara mencegah hawa nafsu kita, mencegah nafsu kita ya, anil hawa, dari kesenangan-kesenangannya, wa muhalafati syahawati, dan kecuali dengan cara melawan syahwat-syahwat kita. Sepakat sudah semua para ulama lahir dan batin, mereka mengatakan jalan kepada kebahagiaan di akhirat nanti itu tidak ada jalan lain kecuali dengan cara melawan hawa nafsu. Saya ingin menambahkan, sebetulnya ini bukan hanya kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan di dunia pun sebetulnya juga bisa dicapai, tidak bisa dicapai kecuali dengan cara melawan hawa nafsu. Karena ya seperti kita ketahui lah ya, dalam pengalaman sehari-hari kita, mengikuti hawa nafsu itu sebetulnya memang mendatangkan gratifikasi, rasa senang, tapi sebetulnya kan sifatnya instan. Ya kan?
Ya, ya begitulah pengalaman kita adalah kita makan enak itu menimbulkan rasa enak pada saat itu. Tapi kalau itu kita biasakan dalam waktu yang panjang nanti akan menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman banget, penyakit macam-macam kan. Jadi bahkan kehidupan di duniawi pun itu tidak bisa kita bahagia di sana kecuali dengan cara kita melawan kesenangan-kesenangan yang menimbulkan gratifikasi yang sesaat itu ya. Maka karena ini sudah merupakan ijma ya, qad ittafaqa di sini ijma, konsensus, dan di dalam konsepsi para ulama ahli fikih ya, kalau sesuatu sudah diijma'i, disepakati oleh semua ulama, maka kita wajib mengikuti itu. Kita nggak boleh melawan, karena ijma' itu salah satu sumber hukum dalam Islam. Begitu sudah ada ijma', kita nggak boleh lagi untuk berpendapat lain itu ya. Itu kan salah satu prinsip dasar di dalam hukum Islam. Begitu semua ulama sepakat, kita harus ikut, nggak boleh melawan itu. Ya meskipun ada juga yang tentu keberatan dengan prinsip ini ya. Karena ini sudah ijma', maka fal imanu iman bihadza, dengan prinsip ini wajibun adalah wajib itu ya. Jadi kamu harus mengimani bahwa inilah jalan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat ya. Yaitu dengan cara mukhalafatus syahawat, melawan hawa nafsu. Itu prinsipnya. Kamu harus percaya ini dulu ya. Percaya bahwa melawan hawa nafsu itu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan di akhirat, atau jalan menuju kepada keselamatan ukhrawi. Itu prinsipnya. Kamu harus percaya itu dulu. Adapun setelah percaya kamu mempraktekkan atau tidak itu hal lain ya. Nah, jadi gini, mempercayai atau mempercayai tentang ajaran ini itu wajib hukumnya, tetapi melaksanakannya ya itu perkara lain ya, perkara lain. Ya kalau kamu ingin mencapai kebahagiaan beneran ya kamu harus ikuti, kalau enggak ya kamu akan mengalami ketidakbahagiaan di kehidupan akhirat nanti. Nah, adapun bagaimana caranya untuk melawan hawa nafsu ini ya, wa amma ilmu tafsilima, adapun pengetahuan tentang detail-detail sesuatu, yutroku yang harus ditinggalkan, minasyahawati berupa syahwat ya, wama dan sesuatu la yutroku yang tidak bisa ditinggalkan, fala yudraku maka tidak bisa diketahui, illa bima kecuali melalui keterangan qaddamna yang sudah menerangkan terlebih dahulu aku Al-Ghazali, maksudnya kepada ma atau sesuatu tadi itu. Detail-detailnya tentang apa yang harus ditinggalkan dalam kesenangan hawa nafsu kita, apa yang boleh, kesenangan hawa nafsu apa yang harus dilawan, apa yang boleh dituruti, itu keterangannya, detailnya sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya ya. Ya, yang boleh kita ikuti ya keinginan hawa nafsu yang paling dasar, yang paling basic, yaitu sekedar untuk membuat tubuh kita ini tidak mengalami madarat atau mafsadah atau kecelakaan, sakit atau mati ya. Jadi boleh mengikuti hawa nafsu tapi pada level yang sangat basic itu. Wahasilur riyadhati, adapun kesimpulan tentang riyadhah yaitu latihan untuk melawan hawa nafsu, wa sirriha dan rahasia dari riyadhah. Jadi kalau mau ringkasannya dari keterangan sebelumnya, maka isinya adalah begini: Allah tatamatta, tidak menikmati ya an-nafsu jiwa kita bisyai'in terhadap sesuatu atau dengan sesuatu, mimma dari barang-barang, la yujadu yang tidak ditemui, fil qabri dalam kuburan, dalam kehidupan akhirat nanti, illa biqadrid darurati, kecuali dengan kadar untuk darurat, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak ya. Intinya kalau kita mau menjalani kehidupan riyadhah, mujahadah, kehidupan sufi, melawan hawa nafsu ya, intinya adalah
kamu tidak boleh membiarkan diri kamu menikmati sesuatu melebihi kebutuhan basic, darurah. Itu intinya. Makanya dalam bagian sebelumnya dikatakan kita makan roti lebih dari satu itu sudah masuk syahwat. Ya. Kang Akrom sudah mulai mempraktekkan itu kemarin, tidak minum kopi sehari kecuali 1 cangkir saja. itu cara Mas Kang Akrom menafsirkan ajaran Ihya kemarin ini ya. Bagus, saya kira bagus itu. Jadi intinya kembali kepada tadi itu decluttering ya. Mengurangi konsumsi melebihi kebutuhan yang dasar ya. Makanya apa ya? Apa sih kalau kita renungkan ya ajaran tasawuf seperti ini? Intinya sebetulnya adalah tasawuf ini adalah counterculture. Budaya perlawanan sebetulnya. Di saat kita hidup di dalam masyarakat kapitalistik yang dicirikan dengan industri yang massal sekali. Ya, salah satu ciri khas kapitalisme adalah ditemukan mesin, ya kan? Mesin itu memudahkan manusia memproduksi barang cepat, banyak, massal, murah. Ya karena kan kalau banyak itu kan dalam ekonomi ada namanya the economy of scale. Begitu makin besar produksi barang, makin murah harganya. Karena makin murah orang makin bisa membeli, makin affordable itu istilahnya. Makin terjangkau. Daya beli orang itu makin tinggi karena barangnya makin murah. Karena barangnya makin murah maka kita sering beli. Karena kita sering beli kadang-kadang tergoda kita membeli barang-barang yang sebetulnya nggak kita butuhkan. Bahkan psikologi orang yang belanja itu ya, konsumerisme itu ya, saya mengalami sendiri kan. Karena saya mengatakan begini ya karena saya mengalami. Dan saya juga belajar bagaimana mengatasi ini pelan-pelan ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali konsumerisme itu dilakukan orang karena mengkonsumsi barang, atau bukan hanya mengkonsumsi, membeli barang, to buy ya, itu is pleasurable. To buy is pleasurable. Membeli barang itu menimbulkan kenikmatan. Ya. Ya kan? Jujur aja. Membeli barang itu menimbulkan rasa nikmat dalam diri kita. Belum pakai loh ya. Kita beli baju, kita beli buku berjilid-jilid gak pernah kita baca kan. Itu kan seringkali hampir semua orang begitu. Saya juga begitu. Jadi membeli barang, membelinya saja itu sudah menimbulkan kenikmatan. Setelah kita beli kadang-kadang nggak kita konsumsi, nggak kita makan, nggak kita minum, nggak kita pakai, nggak kita baca buku yang kita beli, tapi sekedar ditumpuk saja. Karena membelinya sendiri itu sudah merupakan gratifikasi. Ya, membeli itu gratifying, menimbulkan kenikmatan. Di dalam masyarakat yang kapitalistik ini sudah menjadi fenomena yang lazim sekali. Sudah menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Nah, ajaran tasawuf itu menyadarkan kita tentang perspektif lain, yaitu perspektif budaya perlawanan, counterculture. Kita justru di tengah-tengah kelimpahan produksi barang ini, kita justru mengembangkan kesadaran yang beda. Bagaimana kita stop tidak mengkonsumsi itu. Bagaimana kita decluttering, ya. Kita mengurangi konsumsi. Inilah tasawuf itu sebetulnya. Yang kita baca dari kemarin sampai sekarang ini sebetulnya intinya itu. Intinya adalah decluttering. Kita mengurangi konsumsi barang, melawan keinginan kita ya. Jadi sebetulnya ajaran kitab Ihya ini sih sekarang sudah mulai dipraktekkan bahkan di dunia yang sekuler kan, di barat pun melaksanakan ini. Jadi jangan terkecoh loh ya. Tasawuf itu sebetulnya ajaran, prinsip yang tidak saja relevan atau bisa diamalkan oleh orang beriman saja atau orang Islam saja. Enggak. Tasawuf itu ilmu yang universal. Ya, sekali lagi saya katakan, tasawuf atau kalau memakai bahasa yang sering saya pakai, menjadi manusia rohani
itu adalah ajaran yang universal, tidak saja relevan bagi orang Islam, tapi juga untuk siapapun, agamanya apapun. Karena itu kitab Ihya ini sebetulnya kalau kita baca, itu dibaca oleh orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, oleh orang Buddha, itu bisa, relevan banget. Ya. Bukan saja itu, kitab ajaran Sufi itu bisa juga dilaksanakan oleh orang-orang yang bahkan ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Itu juga bisa. Makanya saya bilang ini universal sekali. Ajarannya adalah ini tadi, ya, melawan kesenangan. Melawan kesenangan itu adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan, etika ini, oleh siapapun, ya. Relevan kepada siapapun dan untuk siapapun dan di segala zaman, ya. Jadi itulah intinya riyadhah itu. Allah tatamatta'an nafsu bi syai'in mimma la yujadu fil qabri illa bi qadri darurah. Kata kuncinya adalah bi qadri darurah, ya. Jadi mujahadah, riyadhah intinya adalah boleh menikmati barang sekedar qadrud darurah. Basic. The most basic of the basic. Begitu kita sudah konsumsi melewati kebutuhan dasar, itu kita harus mulai berpikir ulang. Perlu nggak ini? Kalau nggak perlu ya sudah, jangan. Gitu kan. Fa'innahu, kenapa begitu? Fayakunu, maka ada orang tadi itu, ya, orang yang, ya, ini orang yang ingin menjalani kehidupan tasawuf dan sufi ini, muqtasiran, membatasi diri, membatasi diri minal akli, dari makan, wan nikahi, dan kebutuhan seksual, wal libasi, dan pakaian, wal maskani, dan rumah, wa kullima, dan setiap atau segala hal, huwa, orang tadi itu, mutarun, terpaksa, ilaihi, kepada barang tadi, ma tadi itu. Nah, ala qadril hajati, huruf jar ala ini ta'alluqnya adalah kepada kata muqtasiran. Membatasi diri kepada apa? Itu maksudnya ta'alluq, ya. Ala qadril hajati, kepada kebutuhan dasar, ya. Wad darurati, dan kebutuhan yang mendesak. Itu intinya. Fa'innahu, karena orang tadi itu, lau tamatta'a, jika menikmati orang tadi itu, bisyai'in, dengan sesuatu, minhu, dari semua tadi itu, makanan, kebutuhan seksual, pakaian, dan tempat tinggal, dan segala macam. Kalau dia menikmati itu semua, ya, melebihi kebutuhan dasarnya, qadrud darurah, anisa, maka merasa senang orang tadi itu, bihi, dengan syai'un tadi, wa alifa, dan merasa nyaman orang tadi itu, terhadap syai'un tadi, barang tadi itu. Kalau kamu sudah mulai menikmati barang-barang itu melebihi qadrud darurah, maka kamu akan merasa nikmat di situ. Kalau kamu sudah merasa nyaman di situ, fa idza mata, maka ketika mati orang tadi itu, tamanna, mengharap-harap orang tadi itu, ar-ruju'a, kembali, ila dunia, kepada dunia ini, bisa babi, karena sebabnya syai'un tadi. Nanti kalau mati, rohnya tidak tenang karena kepengen balik ke dunia, pengen balik ke dunia ini karena dunia ini menyenangkan buat dia. Jadi orang ini, dengan kata lain, orang ini akan dikuasai oleh dunia. Wala yatamanna, dan tidak mengharap orang tadi itu, ar-ruju'a, wala yatamanna, dan tidak mengharap, nanti failnya belakangan, wala yatamanna, dan tidak berharap, ya, ar-ruju'a, kepada kembali, ya, terhadap kembali, ila dunia, kepada dunia ini, ilaman, kecuali orang-orang, la hadza, yang tidak ada bagian, tidak ada share, tidak ada bagian, lahu, bagi man, orang tadi itu, fil akhirati, di dalam kehidupan akhirat nanti, bihalin, sedikit pun. Jadi orang yang kepingin, tidak ada orang yang kepingin balik ke dunia ini setelah meninggal, kecuali orang yang memang tidak punya apa-apa di akhirat nanti, karena tidak punya, karena dia memang
hatinya kumantil atau lengket atau terikat dengan dunia. Akhirat dia tidak tertarik sama sekali ya. Jadi orang yang seperti itu sudah pasti dia kepenginnya balik ke dunia terus. Mati pun dia kepengen balik ke dunia lagi. Wala khalaso. Nah sekarang bagaimana jalan keluar untuk menghindari ini? Wala khalaso, dan tidak ada jalan keluar, keselamatan minhu dari keadaan tadi itu illa bi an yakuna, kecuali dengan ada al-qalbu, hati kita manusia, masyghulan, ketungkul dalam bahasa pesantren itu ya, masyghulan, tersibuk, fokus bima'rifatillahi, dengan mengetahui Allah. Pertama itu jalannya ma'rifah, mengetahui, wa hubbihi, dan mencintai Allah, wa tafakkuri, dan berfikir fihi, tentang Allah, wal inqita'i, dan memfokuskan diri kita atau memutus diri kita dari yang lain-lain, ilaihi, menuju kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ala dzalika, untuk melakukan ini semua, illa billahi, kecuali melalui Allah Ta'ala. Jadi cara kita selamat, menghindari dari jebakan kita untuk tadi itu ya, dikuasai dunia, terikat dengan dunia, ya jalan keselamatannya adalah antitesisnya, yaitu kita menghindari itu semua dan kita kembali kepada Allah. Dimulai dengan step atau langkah pertama yang sangat sederhana, yaitu ma'rifatullah ya. Makanya pengetahuan itu penting. Kita mengetahui tentang Allah. Karena kalau kita tidak ma'rifatullah, tidak mengenal Allah itu, siapa Allah itu dan apa sejatinya dia, ya kita nggak akan bisa melangkah ke step berikutnya, yaitu hubbullah, mencintai Allah. Karena orang cinta itu kan setelah dia mengenal dulu. Ya. Jadi kita mengetahui Allah. Ya kalau jalan yang ditawarkan oleh Ibnu Arabi ya, itu ya sudah kita ketahui semua kan. Jalan yang ditawarkan oleh Ibnu Arabi adalah ajaran beliau tentang wahdatul wujud ya. Jadi bahwa semua yang ada ini, yang kelihatannya banyak sekali ini di dunia ini, itu sebetulnya intinya kan kembali kepada sumber dari segala-galanya itu ya. Di balik yang banyak ini sebetulnya ada satu ya, yaitu Tuhan sebagai sumber keberadaan ini. Jadi asal kita itu menyadari, ini langkah pertama ya, menyadari bahwa di balik semua warna-warni kenyataan duniawi, realitas duniawi ini, wujud-wujud yang bermacam-macam ini, di balik semua itu hakikatnya hanya ada satu wujud saja yang mendasari ini semua. Kita tahu itu, ma'rifah seperti itu, maka itu jalan pertama kita untuk hubbullah, mencintai Allah. Mencintai Allah berarti mencintai orang atau zat atau agen yang menjadi sumber dari semua realitas ini itu. Wa yaktasiru, dan membatasi diri seseorang minat dunia, dari dunia ini, alama, terhadap sesuatu, yadfa'u, yang bisa mencegah, awaiqadz dzikri, hal-hal yang bisa menghalangi zikir, wal fikri, dan berfikir, faqat, itu saja. Jadi kalau kita tidak makan, kita nggak bisa berzikir, nggak bisa berfikir dengan tenang, ya sudah, kamu boleh makan sekedar untuk membuat kamu bisa berzikir, berfikir dengan enak ya. Karena berfikir dan berzikir kan butuh infrastruktur dasar, yaitu kita harus makan dulu, badan kita sehat, itu saja. Jadi kita boleh menyenangi sesuatu sebatas itu. Faman lam yaqdir, faman, maka barang siapa lam yaqdir ya, tidak berkuasa, tidak bisa ya, ala haqiqati dzalika, terhadap hakikatnya tadi itu semua itu. Kalau kamu tidak bisa mencapai tahap yang maksimal seperti itu, seperti dilakukan oleh para wali-wali
besar seperti Al-Junaid, seperti tadi itu laki-laki yang tamunya Al-Junaid, seperti Malik bin Dinar, seperti Fudail bin Iyad, seperti Harith Al-Muhazibi, Yazid Ar-Raqashi, dan yang lain-lain itu, kalau kamu nggak bisa sampai ke level mereka, ya minimal fal yakrub lah ya, maka hendaknya mendekati man orang tadi itu minhu dari zalika itu. Ya kalau nggak bisa 10 ya 8, nggak bisa 8 ya 7, nggak bisa 7 ya 6, nggak bisa 6 ya 5, nggak bisa 5 ya 3, minimal 1 gitu kan. Jadi Al-Ghazali ini sebetulnya realistis juga, nggak semua orang mampu melaksanakan isinya kitab Ihya ini secara maksimal ya, tapi kalau nggak bisa semua ya sebagian sudah bagus ya, apalagi kita ini kan. Makanya saya sekali lagi sering bilang kan di apa itu di ngaji Ihya itu, jangan terteror oleh kitab Ihya ya. Marilah kita ngaji Ihya dengan fun, dengan asik ya. Jangan terteror oleh isinya yang seolah-olah kok berat banget. Wah ini kalau dibegini ini nanti orang Islam nggak maju ini, nggak buat gawe, nggak beraktivitas ekonomi, nggak bikin perusahaan, nggak bikin industri, nggak membuka lapangan kerja buat orang, nggak nyari rezeki, nggak kerja, nggak bikin perusahaan, enggak begitu ya. Sekali lagi itu persepsi yang salah mengenai tasawuf, persepsi yang salah mengenai kitab Ihya. Mari kita ngaji Ihya itu dengan fun, dengan asyik, jangan terteror oleh isinya ya. Jadi keadaan ini cluenya kan di sini, fal yakrub minhu. Kalau kamu tidak bisa sampai ke tahap yang maksimal ya sebagian ya. Dan intinya kan sebetulnya ngaji ajaran tadi ini tentang melawan hawa nafsu, mukhalafatus syahwat, itu adalah tadi itu decluttering. Kita mencoba untuk melatih diri kita tidak mengkonsumsi barang-barang melebihi kebutuhan qadrud darurah, kebutuhan dasar itu ya. Dan itu sumber kebahagiaan. Saya kira itu ngaji Ihya malam ini, dan kita akan teruskan ngaji Ihya hari Sabtu besok. Jadi ini minggu ini ngaji Ihya 2 kali. Tetapi nanti minggu depan itu pray, karena kebetulan bersamaan dengan haulnya ibu mertua saya dan ibunya Mbak Admin ya, istri dari Mbah Kong, Mbah Mustafa Bisri, minggu depan. Jadi minggu depan ngaji Ihya pray ya. Tapi minggu ini ngaji 2 kali, yaitu Sabtu besok, Sabtu malam di Bandung ya, di pesantren mana Mbak Admin? Darul ya di Bandung pokoknya. Nah kemarin sudah diumumkan di Facebook ya. Jadi ngaji Ihya minggu ini 2 kali, besok malam Sabtu malam Minggu juga akan ada ngaji Ihya lagi, tapi kopdar di Bandung ya. Sekian, semoga kita belajar ya dari ilmu Ihya ini, dan sekali lagi saya tekankan, jangan terteror ya, jangan terteror oleh kitab Ihya ya. Kita ngaji kitab Ihya seasyik mungkin, seringan mungkin, senyaman mungkin. Kalau nggak bisa mengikuti Ihya 100%, ya separuhnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, ya, dan seterusnya. Kata kuncinya, kata Al-Ghazali, fal yakrub minhu. Itu intinya ya. Malam ini kita dapat ilmu penting, fal yakrub minhu. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.